Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Indonesia Pagi kembali menyapa Anda. Kita hadirkan informasi pertama pemirsa. Ini ada sebuah kandang ayam broiler. Jadi kurang lebih seluas 200 meter di Desa Girimukti, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang terbakar. Akibatnya 9.000 ekor ayam usia 2 minggu ini mati terpanggang. Video yang direkam dari kejauhan oleh warga ini merekam peristiwa kebakaran hebat yang melanda sebuah kandang ayam di Dusun Binong, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang membakar kandang 2 lantai milik sebuah perusahaan tersebut. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar. Petugas sempat terkendala lokasi kebakaran yang terletak di dataran tinggi. 9.000 ekor ayam, ini kerugiannya berapa ya? Nggak kebayangin ya. Banyak banget Rati, kalau ini jadi ayam bakar yang bisa dimakan itu Banyak bisa banget. Mungkin di Sumedang, Jawa Barat akhirnya ya. kekurangan ayam bakar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ada Ratih dan juga Andi Kumala. Malah hari ini apa kabar? Kabar baik, ada Rati akhirnya di weekend ya. Saya tadinya mau lari biar malah siaran saya aja lari di belakang. Karena banyak banget nih pagi hari ini lari ya malah. Lagi olahraga di belakang kita. Betul. Tapi ada lari yang nggak boleh. Apa tuh? Lari dari tanggung jawab. Kalau saya biasanya lari dari kenyataan ya kan. Tapi pemerintah tidak lari loh dari bencana di Sumatera. Betul, kita melihat Presiden 3 kali mengunjungi Aceh setelah juga lawatan dari beberapa negara ya. Tapi kita tahan dulu. Kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini ada seorang balita di Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam mobil yang tidak terkunci, maksud kami yang terkunci secara tidak sengaja saat melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU. Iya, ini kalau kita lihat sedang berusaha untuk dibuka ya kaca mobilnya. Kejadian berawal saat orang tua korban mengisi bahan bakar di sebuah SPBU Wibawa Mukti Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat malam. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba dan korban ini berada di dalam mobil. Tim rescue damkar langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi balita berusia 4 tahun yang terjebak di dalam mobil. Petugas memastikan balita dalam kondisi tenang sambil terus berkomunikasi dengan orang tua korban. Setelah kurang lebih 10 menit upaya penyelamatan berhasil dan dibukalah pintunya, akhirnya balita berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat. Ya kalau punya orang tua yang punya balita ini memang harus berhati-hati ya. Jangan sampailah ninggalin balitanya di dalam mobil sendirian. Semoga tidak terjadi lagi ya kasus seperti ini ya. Selanjutnya kita hadirkan informasi video amatir yang merekam aksi pencopetan terjadi di stasiun Surabaya Gubeng, viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban seorang perempuan penumpang kereta harus kehilangan handphone yang disimpan di saku jaket. Pemirsa harap berhati-hati karena ini video yang memperlihatkan ada seorang pria, ini diduga ini copet melakukan aksinya pada korban seorang perempuan yang baru aja turun dari kereta di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kalau kita melihat dari videonya, ini tertangkap video ya, bahkan ya tertangkap saat orang lain sedang merekord ya. Pria tersebut menggunakan topi, diduga copet, terlihat terus mendekati korban untuk melakukan aksi pencopetan. Dan PT KAI Daob 8 Surabaya juga masih mendalami kasus ini dan juga mengecek CCTV dan menghimbau agar penumpang ini untuk tetap selalu waspada, menjaga barang bawaannya. Jadi PT KAI ini sekarang lagi sibuk-sibuknya mengingatkan kepada penumpang ya, tumblernya jangan lupa, barang bawaan jangan lupa gitu ya. Tumbler lagi. Kita bergeser dari Surabaya, Jawa Timur ke wilayah Kulon Progo, Yogyakarta, di mana ada aksi seorang pencuri handphone di salah satu rumah warga di Kulon Progo, Yogyakarta yang berhasil terekam kamera CCTV. Iya, kalau kita lihat pelaku membuka rumah warga yang dalam keadaan kosong. Setelah memastikan keadaan aman, pelaku kemudian mengambil sebuah handphone yang terletak di meja ruang tamu kemudian kabur dengan mudahnya ya. Setelah terlacak keberadaan HP, warga kemudian menggerebek pelaku di sebuah rumah di Panjatan Kulon Progo kemudian menyerahkan kepada polisi. Pelaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 7 kali di berbagai wilayah. Berarti harus amankan barang-barang ya. Kalau kayaknya ada CCTV ya? Iya. Sekarang
rumah-rumah semua kayaknya dilengkapi seperti iya, ini. demi keamanan juga sih ya. Baik, kita beralih ke Bandung. Kelompok supporter Persib Bandung Viking resmi melaporkan seorang konten kreator bernama Resbob ke Direktorat Cyber Polda Jawa Barat. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE atas konten bermuatan rasis yang diunggah melalui akun TikTok @resbob. Jadi perwakilan dari Viking ini resmi melaporkan konten kreator ke pihak kepolisian. Laporan tersebut pada 11 Desember dengan laporan dugaan melanggar UU ITE. Perwakilannya Ferdi Rizky yang dibuat terlapor mengandung unsur rasisme terhadap Viking dan juga suku Sunda. Konten tersebut dinilai telah melukai perasaan masyarakat Sunda, khususnya anggota Viking yang tersebar di berbagai daerah. Sementara itu, dalam keterangannya pihak kepolisian membenarkan adanya laporan dan juga menyampaikan bahwa laporan sudah diterima dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Masih aja hari gini masih ada yang rasis ya. Ya, padahal kita Indonesia ini emang bineka tunggal ika ya. Iya. Bolehlah ada perbedaan suku-suku. Mendingan yang rasis-rasis gini ngadepinnya emak-emak aja deh, ras Iya. kuat di dunia. Kayak di Makassar nih ada nih. Betul, jadi ada viral di media sosial, ada sekelompok emak-emak menghadang alat berat yang bekerja menimbun tanah. Ini pada proyek pembangunan jalan di kawasan Sungai Telo, Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Wah, asalnya Andi Kumala nih, nggak terjun Iya. langsung bersama mama aja kan malah. Dalam video yang beredar luas itu terlihat seorang perempuan histeris menghadang alat berat yang sedang bekerja. Menurut informasi, emak-emak itu keberatan sebab lahan yang ditimbun itu diklaim sebagai miliknya, yang diduga belum dapat ganti rugi dari pemerintah. Proses pengerjaan dilakukan tanpa pemberitahuan apapun kepada ahli waris. Tidak adanya penyelesaian ganti rugi membuat para ahli waris ini mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Anggota Komisi D DPRD Sulsel pun meminta para ahli waris untuk melengkapi dokumen kepemilikan agar anggota dewan dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Luar biasa memang ya, the power of emak-emak sampai ke depan naik-naik loh. eskavator nih, nggak ada takut-takutnya nih emak-emak nih. Saran kita mah menyerah aja deh kalau emak-emak ya. Iya. Dari Makassar kita bergeser ke Pati. Diduga supir mengantuk, sebuah truk tronton bermuatan pupuk urea dari Palembang terjun bebas ke Sungai Kaliombo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, sebelum terjun ke sungai, truk tronton ini terlebih dahulu menabrak besi pembatas jembatan hingga jebol. Akibatnya puluhan ton pupuk berceceran tumpah di sungai dan peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Sabtu dini hari. Kondisi yang memang saat itu sedang sepi dan juga gelap serta hujan akhirnya membuat pengemudi ini tidak menyadari truk yang dikemudikan ini keluar jalur hingga akhirnya terjun ke sungai. Akibat kejadian tersebut pemirsa, ruas jalan khususnya lalu lintas di jalur Pantura Pati Rembang ini akhirnya mengalami kemacetan padat merayap. Hati-hati pemirsa kalau berkendara, kalau ngantuk nepi dulu. Kalau cuaca tidak kondusif juga nepi dulu karena kan tadi sepi, gelap dan juga agak hujan ya. Ya, microslip yang biasanya berbahaya. Itu dia. Kita bergeser ke wilayah lain pemirsa, hujan deras yang turun selama 1 hari ini memicu meluapnya aliran air Sungai Betel yang terletak di Kecamatan Manggis, Karangasem, Provinsi Bali. Luapan air Sungai Betel ini juga menggenangi sejumlah ruas jalan di 3 desa permukiman warga hingga bangunan sekolah. Banjir juga menerjang 4 titik tembok SMP Negeri 3 Manggis hingga roboh. Lumpur banjir juga menggenangi 25 ruangan sekolah sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Banjir luapan Sungai Betel cepat menyurut sehingga warga tidak perlu mengungsi akibat banjir yang terjadi. Kini pembersihan sudah dilakukan terhadap air dan lumpur yang masuk ke ruang sekolah dan SMP Negeri 3 Manggis menjadi sekolah yang terdampak paling parah akibat banjir. Alhamdulillah udah surut ya. Sudah surut ya kemarin. Karena ya. kalau dilihat cukup parah juga nih banjirnya di Bali. Dan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Informasi berikutnya pemirsa, tim tanggap darurat Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara kembali mengevakuasi 4 warga dari desa terisolasi di Kecamatan Tuka. 4 warga lanjut usia tersebut dievakuasi dengan helikopter BNPB dari kawasan hutan di Desa Said Kalangan 2.
Jadi 4 warga yang dievakuasi naik helikopter pemirsa, ini ada 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Salah satu warga harus dievakuasi karena membutuhkan penanganan medis. Sementara 3 warga lainnya ini langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi pada saat bersamaan, Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah mengirimkan juga bantuan obat-obatan ke desa yang masih terisolasi, sekaligus beserta tim tenaga kesehatan yang juga harus menembus akses ini dengan berjalan kaki. Saat ini masih ada 10 desa kurang lebih dan kelurahan yang masih terisolasi yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Tapanuli Tengah. Ya. Ternyata tidak hanya di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, jadi daerah terisolasi juga ada di wilayah Kabupaten Agam ya. Jadi luasnya wilayah yang terdampak bencana longsor dan banjir bandang di Kabupaten Agam ini akhirnya membuat sejumlah daerah ini masih terisolasi. Nagari Pagadih ya, Kecamatan Palukua menjadi salah satu daerah yang masih terisolasi 2 pekan setelah dihantam longsor dan banjir bandang. Daerah ini pemirsa sudah lebih dulu terisolasi sebelum bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda kecamatan lainnya. Meskipun tidak berdampak langsung, akses yang tertutup membuat semua bahan pokok habis dan warga hanya bisa berharap bantuan dari berbagai pihak. Saat ini warga harus berjalan secara estafet untuk membawa bantuan yang masuk ke desa mereka. Ini kalau kita lihat ya pemandangan warga berjalan kaki dari daerah terisolasi ini ada di beberapa titik. Betul. Selain di sini, di Sumatera Barat, ada juga di Aceh di wilayah Takengon. Ini masih berjalan kaki berkilo-kilometer. Warga Takengon dan Bener Meriah terus berdatangan ke Aceh Utara untuk mendapatkan sembako. Mereka berjalan kaki dari Buntul melalui jurang dan jalan berlumpur hingga sampai ke Aceh Utara. Jadi sudah lebih dari 17 hari terputusnya hubungan darat Bener Meriah membuat kebutuhan pokok di kawasan ini akhirnya juga terhenti dan membuat warga ini terpaksa untuk turun ke Aceh Utara dengan berjalan kaki. Bahkan ada puluhan keluarga yang bertahan di kota Lok Sumawe. Mereka ini mengungsi di Masjid Alu Awe menunggu jalur lalu lintas ini dapat diperbaiki. Untuk di Takengon sendiri pemirsa, beras ini sudah langka sehingga harus berjalan kaki dari Buntul ke Aceh Utara. Mereka hanya bisa membawa 1 karung 15 kg dengan memikul berjalan kaki demi bertahan hidup mereka. Baik, kita melihat ya memang kondisinya miris, tapi pemerintah juga sudah bekerja keras untuk dapat membuat jalur-jalur alternatif sehingga bantuan ini dapat masuk ya. Iya. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi pemirsa yang juga viral. Ini tenda bertuliskan BNPB. Tiba-tiba banyak terpasang di lokasi pengungsian warga korban banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Sesaat lagi tetap bersama kami. Sulap apa gimana sih? Sihir kayaknya. Bukan sulap, bukan sihir. Tenda-tenda bertuliskan BNPB banyak terpasang di jembatan Sungai Tamiang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Tenda tersebut ternyata baru dipasang 2 hari sebelum kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum Presiden Prabowo mengunjungi Sungai Tamiang, terdapat puluhan tenda-tenda darurat yang menjadi tempat pengungsian warga. Namun saat mengetahui Presiden berkunjung ke Aceh, tenda tersebut berubah menjadi tenda BNPB. Selain tenda, dapur umum yang berada di posko pengungsian juga baru didirikan sehari sebelum kedatangan Presiden. Salah satu pengungsi membeberkan sebelum Presiden berkunjung ke Aceh, tenda darurat mereka bangun sendiri secara pribadi. Jadi kalau untuk tenda-tenda yang dari BNPB ini kapan mulai terpasangnya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Benar ya, hari Kamis. Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing gini lah, ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mulai datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum. Jadi untuk warga masaknya gimana? Masing-masing, ada kompor tuh kan. Warga yang berada di posko pengungsian berharap kunjungan Presiden Prabowo bukan hanya seremonial, namun ada aksi yang bisa meringankan beban hidup para korban bencana.
Para pengungsi juga berharap pemerintah segera membangun kembali rumah mereka yang hancur akibat dihantam banjir bandang beberapa hari lalu. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Ya, setelah beragam komentar dari netizen terkait tiba-tiba muncul tenda yang dibangun oleh BNPB, ini BNPB juga langsung meluruskan kabar yang menyebut tenda pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh ini baru dipasang jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Jadi katanya Iya. BNPB ini bilang kalau adanya keterbatasan personil, ada keterbatasan jumlah tenda. Jadi harus bertahap ya pemasangannya ya. Untuk didistribusikan, jadi harus didistribusikan. Kita dengarkan pernyataan BNPB. Tenda-tenda itu ya karena keterbatasan dari kami juga ya untuk masa darurat di awal ini. Sementara tenda yang disalurkan melalui camat-camat ini kami harapkan kan segera terbangun. Nah, mungkin dari hal-hal tersebut juga dari kepala daerah juga ya udah diupayakan biar juga kita juga ada yang terpusat. Jadi mungkin melihat yang dari camatnya mungkin belum terbangun dengan baik, dari kami juga stok tendanya datang lagi. Jadi sehingga kami bangun di beberapa titik, termasuk yang di jembatan di Kuala Simpang. Gitu. Pak, sejauh ini sudah berapa banyak tenda yang terbangun, Pak? Sejauh ini kita terima semua 726 tenda keluarga, sudah didistribusikan. Sekarang stoknya juga masih menunggu kiriman lagi dari Kuala Namu, termasuk tenda peloton. Begitu. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puncak Livin Fest 2025 telah diselenggarakan. Kota Surabaya menjadi tempat sinergi lintas sektor antara UMKM bersama industri kreatif dengan menghadirkan ini lebih dari 350 tenan UMKM, government hub, konser musik, serta promo spesial untuk pengunjung persembahan Bank Mandiri. Perayaan puncak hari ulang tahun ke-27 Bank Mandiri resmi terlaksana di Kota Pahlawan, Surabaya dengan menghadirkan Livin Fest 2025 mulai tanggal 11 hingga 14 Desember 2025 di Grand City Convex, Surabaya. Sebelumnya rangkaian perayaan HUT ke-27 Bank Mandiri telah dilaksanakan di 9 kota besar lainnya dengan menghadirkan keseruan dan pengalaman menarik kepada setiap pengunjung yang hadir. Menurut Regional CEO Bank Mandiri, Region 8, Jawa 3, M. Asidik Iswara, penyelenggaraan Puncak Livin Fest 2025 di Kota Surabaya bukan hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga wujud komitmen Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi di daerah. Kalau cuman sifatnya programnya adalah program promo, maka dampaknya itu agak seret gitu ya, maksudnya agak kecil gitu. Tapi kalau kita buat expo, di mana dengan expo itu kita bisa kumpulkan pelaku-pelaku usaha termasuk UMKM, 80% itu selalu kita buat di expo ini adalah UMKM, maka kita lihat dampak perekonomian terhadap kota setempat, contoh ambil di Surabaya, itu bisa membuat multiplier efeknya itu membesarkan ekonomi di provinsi. Harapannya memang bisa membantu perekonomian di Indonesia dengan kita bikin di 10 kota. Walaupun kecil kenaikannya, tetapi paling enggak ini adalah ikhtiar kita untuk dapat membuat perekonomian di Indonesia naik sekian persen. Nah, itu yang harapan dan ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa tercapai cita-cita kita. Exhibition berskala nasional ini menghadirkan lebih dari 350 tenan, mulai dari kuliner, fashion, kria, kecantikan, hingga berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, terdapat juga zona UMKM binaan Bank Mandiri, zona exhibition basket, zona government hub, zona properti dan auto. Di Expo ini kita pelaku UMKM dan craft di Jawa Timur dapat kesempatan buat buka stand dan booth dan sekaligus bisa memperkenalkan produk kita ke khalayak umum. Jadi kita dibantu banget buat promosi produk kita ini. Harapannya untuk Mandiri agar Mandiri tetap bisa support UMKM lokal untuk bisa semakin besar juga dan Mandiri juga bisa menjadi bank yang lebih besar lagi di Indonesia ini ya khususnya. Livin Fest 2025 juga menghadirkan Booth Looping for Life yang mengusung program berkelanjutan yang mengajak pengunjung mengikuti aktivitas kreatif berbahan limbah fashion dan mendukung pengurangan emisi melalui fitur Livin Planet. Buat kualitasnya sendiri di sini bagus-bagus banget dan brandnya udah banyak yang dikenal di internet ya. Jadi kita udah bisa trust lah sama brand-brand di sini. Terus kebanyakan juga banyak brand lokal yang ada di sini. Jadi lebih happy juga sih bisa bantu UMKM lokal. Semoga Bank Mandiri semakin jaya, semakin bagus secara kualitas untuk melayani juga masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui Livin Fest 2025, Bank Mandiri berharap para pengunjung dapat merasakan pengalaman expo yang tak terlupakan. Datang dan rasakan kemeriahan Livin Fest 2025 hingga hari Minggu 14 Desember 2025.
27 tahun Bank Mandiri, sinergi memajukan negeri. Dari Surabaya, tim TV One mengabarkan. Kita jeda sebentar, pemirsa. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, polisi menembak pelaku pencurian hewan di Bangkalan, Madura karena menyerang petugas menggunakan senjata tajam. Sesaat lagi. Kembali bersama kami, pemirsa. Seorang pengacara ditemukan tewas terkubur dalam hutan di Cilacap, Jawa Tengah. Korban diduga dibunuh sebelum jasadnya dikuburkan di dalam hutan. Polisi menetapkan 2 orang tersangka di kasus pembunuhan ini. Tim gabungan ini menggali tanah di dalam hutan Kubang Kangkung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jasad yang terkubur ini diketahui bernama Aris Munadi yang berprofesi sebagai pengacara. Jadi kasus bermula saat ada laporan dari keluarga ke pihak kepolisian terkait hilangnya korban sejak 2 pekan lalu. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui keberadaan dari korban. Dan dari keterangan saksi itulah akhirnya polisi menemukan korban tewas terkubur di dalam hutan. Setelah ditemukan, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Margono Soekarjo untuk diotopsi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kematian korban. Polisi juga telah menetapkan 2 orang tersangka di kasus pembunuhan ini, yakni merupakan adik kakak yang bernama Sayudi dan juga Cuanto. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Polisi menembak pelaku pencurian hewan di Bangkalan, Madura karena menyerang petugas. Ini menggunakan senjata tajam. Rekaman CCTV milik warga memperlihatkan 2 anggota Resmob Polres Bangkalan melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku pencurian hewan di Desa Kapor, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jumat malam. Pelaku melakukan penyerangan balik dengan menggunakan sajam. Bahkan petugas mundur sambil berteriak meminta pelaku tiarap dan membuang senjata tajamnya. Petugas terpaksa melepaskan tembakan dan mengenai pelaku. Pelaku tewas usai dibawa ke rumah sakit. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang sudah 3 kali masuk penjara. Kita ke kabar lainnya. 2 hari setelah pembakaran warung dan tenda kuliner di Kalibata, para pedagang mengaku ini masih merasa trauma dan kehabisan modal hingga belum dapat kembali membuka usaha. Ya pemirsa, sisa-sisa kerusakan ini masih terlihat pasca kerusuhan di sentra UMKM kuliner Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. Hanya ada sejumlah pedagang yang datang ini menghitung aset mereka yang tersisa dari kerusuhan ini. Dan paguyuban UMKM kuliner di lokasi ini juga mengungkapkan Polda Metro Jaya sudah memberi jaminan keamanan dan juga bantuan modal bagi seluruh 64 pedagang. Meskipun demikian, mereka ini masih sedikit trauma dan masih harus berbelanja modal sebelum bisa kembali seperti sedia kala. Para pedagang mengaku menderita kerugian ini bervariasi pemirsa, antara ratusan ribu rupiah hingga 200 juta rupiah. Kalau untuk aktivitas kembali, alhamdulillah udah aman, udah kondusif. Tapi kita nunggu nyaman saja pertama. Kedua, nunggu modal dulu karena walaupun sudah dibagian modal, bantuan modal dari alhamdulillah dari Pak Kapolda, kami juga belum bisa membagikan karena ini harus transparan sekali pembagiannya ini. Saya data ulang pemilik warung ini, nama, alamat, nama dagangannya, nomor telepon dan fotokopi KTP akan kami lampirkan nanti sebagai pertanggungjawaban kami bahwa uang itu sampai ke tangan teman-teman saudara semua. Biar nggak salah sasaran apa ya? Biar nggak salah sasaran. Pemirsa, kepolisian menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan 2 mata elang ini atau debt collector dengan nasabah di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, ternyata ke-6 orang tersangka ini merupakan anggota kepolisian ya, Rati. Kericuhan yang diduga melibatkan kelompok mata elang atau debt collector dengan nasabah di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan menyisakan kerusakan parah di sejumlah lapak dan kios pedagang. Dalam insiden tersebut, 9 motor dan 1 unit mobil terbakar. 2 mata elang meninggal dunia akibat pengeroyokan.
Satu korban meninggal di lokasi kejadian, sementara seorang korban lainnya meninggal saat perawatan medis. Setelah melakukan olah TKP dan penyelidikan, polisi menangkap 6 orang tersangka pengeroyokan mata elang. Ke-6 tersangka merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ke-6-nya juga dinyatakan melanggar kode etik Polri dengan level berat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita apresiasi pihak kepolisian ini bergerak cepat untuk mengamankan atau menetapkan tersangka para pelaku begitu ya. Tapi juga kalau kita melihat di media sosial ini juga ramai dukungan terhadap pihak kepolisian juga telah mengambil langkah yang tegas kepada para mata elang ini. Iya, karena banyak warga yang mengeluhkan ada oknum-oknum mata elang yang meresahkan warga memang selama ini. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini juga tidak kalah viralnya ya. Wedding organizer Ayu Puspita dan seorang rekannya DHP ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan wedding organizer. Jadi kepolisian menerima laporan ya dari 207 korban dan membuka posko pengaduan. Total kerugian dari kasus penipuan WO ini mencapai 11,5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer Bia Ayu Puspita. Tersangka tak lain adalah pemilik WO tersebut, Ayu Puspita, dan rekannya DHP. Polisi mengantongi bukti-bukti kuat atas tindakan pidana yang mereka lakukan. Akibat penipuan yang dilakukan pengatur acara pernikahan ini, ratusan orang yang semestinya bisa memulai kehidupan baru menjadi korban. Polisi telah menerima laporan dari 207 korban yang terdiri dari 199 pengaduan dan 8 laporan dalam bentuk laporan polisi. Motif tersangka melakukan penipuan karena faktor ekonomi, salah satunya adalah menggunakan uang yang disetor para korban untuk keperluan pribadi. Adapun modus yang digunakan tersangka berupa penawaran dan diskon menarik bagi para korban yang menggunakan jasa wedding organizer-nya. Sistem gali lubang, tutup lubang atau skema Ponzi merupakan sistem yang diterapkan tersangka dalam mengelola bisnisnya. APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut, yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP
Adakah skema Ponzi? Memang di dalam menjalankan bisnisnya ini tersangka dengan sistem gali lubang tutup lubang. Total kerugian yang diakibatkan dari kasus penipuan wedding organizer Ayu Puspita ini mencapai 11,5 miliar rupiah. Pihak Direskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman terkait aset yang dimiliki tersangka. Dari Jakarta, Yolanda Caniago, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Baik, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung bagaimana kondisi di lokasi terdampak dan bagaimana gerak cepat dari pemerintah untuk menangani, memberikan bantuan dan juga melakukan pembangunan di sana. Kita akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Presiden Prabowo melanjutkan rangkaian peninjauan wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor dengan mengunjungi posko pengungsian di Man 1 Langkat, Desa Pekubuan. Prabowo langsung memeriksa kondisi dapur umum sebelum mengunjungi tenda pengungsian dan posko kesehatan. Saat mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Langkat, Presiden turut didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, sejumlah menteri, Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Langkat. Sebelum mengunjungi Langkat, Presiden Prabowo sempat mendatangi sejumlah posko pengungsian di Aceh. Di antaranya di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, posko pengungsian Takengon Aceh Tengah, dan posko pengungsian di Bener Meriah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengatasi kekurangan-kekurangan dalam penanganan pemulihan pasca bencana seperti kekurangan air bersih, serta memastikan seluruh kebutuhan dasar para pengungsi akan terpenuhi. Tim TV One mengabarkan. Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, Tamiang, saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Ya, kalau kita melihat Presiden ini langsung kembali lagi berkunjung ke wilayah Aceh, mendengarkan suara masyarakat, melihat langsung bagaimana dapur umum, kemudian juga melihat bagaimana proses pembangunan infrastruktur di sana sehingga masyarakat yang terdampak ini dapat merasa aman dan juga nyaman ya. Ya, ini ketiga kalinya Presiden. Ketiga kalinya, betul. Dan bahkan langsung berdialog dengan anak-anak, dengan para pengungsi untuk mengetahui apa keinginan mereka. Nah, kita akan bahas ya terkait pagi hari ini ya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, sudah ada Mas Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Selamat pagi Mas Sadam. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan kita juga masih menantikan Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik untuk bergabung bersama kami pagi hari ini, tapi kita masih menunggu ya kehadirannya ya. Kita langsung ke Mas Sadam aja boleh. dulu. Mas Sadam, kemarin kan Presiden sudah ke sana. Ya. Kemudian bertemu langsung dengan para pengungsi, bahkan kita dengar Presiden meminta maaf dan juga mengatakan bahwa dia tidak punya tongkat Nabi Musa sehingga para korban ini harus bersabar. Apa sih memang yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 2 minggu ini? Sudah hampir lebih 2 minggu ya? Ya, alhamdulillah ya, Pak Presiden dari awal sudah menginstruksikan bagaimana yang pertama adalah kebutuhan dasar warga ataupun kebutuhan dasar pengungsi ini harus didistribusikan, dan memang kita pahami bahwa ada daerah-daerah yang terisolir, tapi hari ini juga Pak Presiden ketika kunjungan yang ketiga itu membuktikan bahwa daerah-daerah terisolir itu sudah bisa dilalui, bahkan sudah ada juga tenda-tenda pengungsian dan sebagainya yang semakin banyak. Artinya memang kebutuhan dasar warga ini yang harus didahului. Yang kedua,
bahwa sebelumnya ada evakuasi yang memang harus dilakukan. Kemudian selain itu juga ada kebutuhan RSUD yang memang harus diaktifkan, misalkan di Aceh Tamiang, kemudian di Bener Meriah, kemudian di Aceh Tengah, itu rumah sakit umum daerahnya kelistrikannya sudah hidup, kemudian tenaga kesehatan sudah dikirim dari kampus-kampus, dari universitas-universitas, dan juga dari TNI juga, koas-koas dan sebagainya, itu sudah hadir untuk membantu tenaga kesehatan yang memang tenaga kesehatan juga menjadi korban juga di sana. Iya, betul. Nah, yang Bahkan rumah sakitnya lumpuh, bahkan ya? rumah sakit lumpuh, tapi kemarin sudah aktif lagi, sudah mulai aktif lagi. Nah, di sini bahwa kehadiran Pak Presiden juga terkait air bersih juga. Air bersih ada 60 truk dari yang hadir dari PMI. Artinya bukan cuma dari negara, tapi juga ada Berbagai pihak. kolaborasi. Makanya kami mengatakan bahwa inilah model kolaborasi governance sebetulnya. Bagaimana ada keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga membantu juga untuk mensupport terkait dengan tadi kebutuhan dasar yang harus sampai ke Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Jadi fokus utama atau prioritas dari pemerintah ini selain juga mengevakuasi bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, kemudian juga mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang paling penting gitu ya. Nah, juga Pak Presiden kemarin ketemu dengan anak-anak kecil. Nah, kemudian setiap ketemu anak kecil Pak Presiden cium keningnya dan memberi semangat. Ini bagian trauma healing, dan juga mengatakan bahwa akan segera harus diadakan sekolah darurat. Gitu. Artinya memang mengingat ini musim ujian betul, juga ya. dan kita ketahui juga di 3 provinsi ini SPPG atau MBG itu dialihkan ke korban pengungsian. Jadi di Aceh itu ada 105 SPPG yang memang 526.000 paket makanan terus didistribusikan, difungsikan untuk memasok. Jadi selain ada dapur umum yang dibuat oleh BNPB ataupun dari Kementerian Sosial, tapi juga ada juga SPPG yang dialihfungsikan. Oke. Nah, gitu. Baik, Mas Adam, tapi kalau berbicara melihat upaya dari pemerintah ini sudah cukup cepat begitu ya, walaupun tadi Pak Presiden mengatakan ya nggak bisa semuanya langsung tercapai atau terrealisasikan. Tapi kalau melihat proses pemulihan ini dari sisi KSP sendiri, ini kan beratnya juga kompleks ya. Apa yang menjadi kendala utama sebenarnya? Apakah memang lebih kepada faktor geografis, infrastruktur, atau lebih kemana sebenarnya? Iya, bayangkan Mbak, di Aceh saja ada 36 arus jalan yang memang rusak. Nah, sekarang sudah ada 20 yang diperbaiki, sudah 20, progresnya sudah ada. Jembatan, kita menggunakan jembatan Beli yang dibangun oleh pasukan Jenny. Ini sudah hampir 80%, ada yang 90% jembatan sudah teraktivasi. Nah, begitu juga arus logistik yang memang harus dilakukan oleh jalur udara, helikopter kemudian ditambah, bahkan Pak Presiden kemarin hasil kunjungan dari Rusia itu akan ada helikopter Mi-26 yang memang bisa memuat dengan kapasitas logistik yang alat-alat berat yang bisa dimasuk dan dibawa melalui itu. Artinya apa? Ada keseriusan, bahkan perjalanan bilateral Pak Presiden pun menghasilkan ini juga untuk bantuan di Sumatera dan juga Aceh. Masyarakat Indonesia yang terdampak, terutama di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Kita lihat bahwa Pak Presiden non-stop, nggak ada jeda, dari Aceh kemudian langsung ke mana? Ke Pakistan, kemudian langsung ke Rusia, balik lagi ke Aceh. Pak Presiden tidak pernah melupakan, dan itu yang disampaikan, kita tidak mau meninggalkan satu orang pun warga negara yang kemudian terdampak. Bahkan ketika Pak Presiden melalui BNPB juga mengajukan namanya R3P. R3P itu apa? Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Totalnya berapa, Mbak? 51,82 triliun. Dan disetujui dan disampaikan oleh Menteri Keuangan lebih dari itu, 60 triliun. Artinya ada penambahan lagi ada, Presiden, ya? artinya bahkan yang dari pemerintahan daerah, Kemendagri mengusulkan per daerah itu 52 kabupaten kota yang terdampak itu diusulkan 2 miliar. Tapi Pak Presiden sampaikan jadi 4 miliar. Artinya apa? Artinya memang Pak Presiden bukan hanya jiwa raganya, kemudian kebutuhan dasar
kebutuhan dasarnya, tapi juga berapapun yang memang harus dilakukan untuk pemulihan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akan diberikan oleh Presiden. Dicurahkan ya, ini terkait dengan anggaran berarti Betul. sudah ada titik terang. Sudah ada untuk, titik terang. Mewujudkan harapan dari para harapan pengungsi. itu. Tapi sebenarnya tuntutan utama dari para korban yang disampaikan kepada Presiden apa sih, Bang Ya, Sadam? pesannya ya salah satu yang paling utama yang mendesak adalah kebutuhan dasar tadi. Bagaimana kalau ada popok yang kekurangan, ada pembalut wanita, ada makanan, ada pakaian, obat-obatan. Tapi mungkin yang paling penting juga adalah tempat tinggal. Tempat karena tinggal. mereka pengen ada jaminan masa depan kan. Tempat tinggal ini kemudian Pak Presiden menyetujui dengan adanya hunian sementara dan hunian tetap dengan anggaran per rumah itu 60 juta. Hari ini sudah diidentifikasi ada 35.000 rumah yang memang harus kemudian bisa diperbaiki gitu. Jadi ada rusak berat, ada rusak sedang, ada rusak ringan. Kalau atensi dari Presiden sendiri seperti apa, Mas? Kadang begini, karena masyarakat sendiri kan juga menjadi mata dalam arti melihat langsung kondisinya, kemudian juga menyebarkan di media sosial. Presiden datang, kemudian banyak cerita seperti tiba-tiba ada tenda darurat, BNPB, kemudian juga listrik di sejumlah wilayah yang dijanjikan sudah nyala, ternyata kondisinya belum. Nah, ini respon dari Presiden seperti apa? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya datang melihat keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur, kekurangan air bersih ya, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan dengan kekuatan kita hadapi ini, dan kita akan membantu semua, ya, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu, karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu. Kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Semua petugas, semua relawan yang bekerja keras, terima kasih. Yang sudah belasan hari di sini bekerja. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Baik, kita langsung melanjutkan perbincangan. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Tapi tahan dulu Bang, saya mau bergeser ke Bang Sadam yang tadi menyambung pertanyaan yang tadi saya katakan bahwa kalau kita melihat banyak masyarakat yang melaporkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah, seperti listrik, seperti kemudian tiba-tiba ada tenda darurat dan lain sebagainya. Ini bagaimana respon dari Presiden? Ya, yang pertama terkait dengan listrik. Ya, Pak Presiden juga sampai ketiga kalinya datang ke Aceh dan meminta maaf terkait dengan itu, dan proses memang terus berjalan, dan kami juga dari KSP memonitoring dan berkomunikasi dengan PLN dan menyampaikan pesan ke Pak Presiden bahwa memang ini harus ada monitoring evaluasi terkait dengan ini, dan kemudian Pak Presiden meminta maaf terkait dengan hal ini, dan ini menjadikan bahwa ini harus ada langkah percepatan yang harus lebih masif lagi. Yang kedua, bagaimana terkait dengan tenda-tenda yang pengungsian itu. Nah, ini yang disampaikan bahwa ketiga kalinya Pak Presiden ke titik yang terisolasi, ada Aceh Tamiang, ada Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah atau Takengon. Nah, ini membuktikan bahwa ketika ada tenda-tenda itu, maka ada hal-hal yang terisolasi itu sudah mulai bisa diakses. Artinya jalur transportasi yang dilakukan Pak Presiden melalui helikopter ini sudah berjalan dengan maksimal. Begitu juga ketika airdropping yang di helikopter dari TNI juga sudah mengevaluasi bagaimana harus dilakukan airdropping seperti apa ketika di kebencanaan ini. Nah, inilah apa yang dilakukan Pak Presiden terkait dengan etika komunikasi, apalagi persoalan kebencanaan. Etika komunikasi persoalan kebencanaan, Bang Ege. Ini ketiga kalinya
Presiden Presiden Prabowo datang ya, Subianto ke iya. lokasi bencana dan menggarisbawahi kata Bang Sadam tadi, Presiden meminta maaf. Minta maaf ya. Apa yang Bang Ege bisa lihat dari narasi yang diberikan oleh Presiden di lokasi bencana? Iya, prinsipnya pertama-tama kalau ada komunikasi dalam bencana, kita mengucapkan terima kasih pada semua ya, Pak Presiden, MPR, DPR, Menteri, kemudian Pemda, Civil Society, Ferry Irwandi dan kawan kita bisa.com, kemudian semualah ya, mungkin ada yang tidak terucapkan, tapi kita terima kasih dulu buat semuanya. Lalu yang kedua, betul, dalam konteks bahkan textbook komunikasi dalam bencana itu ada ukuran-ukurannya. Misalnya setelah terjadi bencana, berapa lama kemudian datang drop makanan, obat-obatan yang pertama. Setelah berapa hari, ini kalau bisa dijawab agak panjang nih nanti. Berapa hari kemudian ada, Berapa minggu kan? nah ini kalau sudah minggu udah masalah kita, padahal kita ngomongnya jam, hari, berapa hari daerah yang paling jauh itu misalnya bisa ditembus, tidak diakses, tidak terisolasi lagi gitu. Nah ini kan hal-hal yang penting untuk sebetulnya kan negara kita disebut negara yang rentan bencana. Karena itu waktu saya kuliah di Amerika dulu tuh ada kadang-kadang simulasi diberitahukan di televisi, ini ada simulasi, ini bukan bencana beneran, tapi kita harus latihan gitu. Nah kita belum nih ya, belum ada nih. Nah yang agak lebih penting itu tadi, jangan sampai ada ABS. Betul. Apa tuh? Laporan asal Bapak senang. Iya. Nah itu terbukti dari dua hal. Tadi sudah disinggung, listrik. Yang disampaikan 2 kali loh bertingkat ABS-nya dari pimpinan PLN-nya. Disampaikan lagi oleh menterinya. Sudah 93%. 97 bahkan Bang. Oh, naik lagi angkanya? Enggak, di 93 ya, jangan ditambahin. 93%, padahal di Kompas saya baca 36%. Ya, segitu ya. Jadi artinya ada 2 kesalahan dari pimpinan PLN-nya, lalu ke Pak Menterinya. Menterinya lapornya ke Presiden ya. Sampai di ujungnya Presiden yang minta maaf. Loh, ini saya nggak tahu ya, apakah sekedar senang melaporkan angka atau mau jadi wakil menteri ESDM atau apalah gitu. Tapi ini nggak boleh. Karena apa? Selain tadi makanan, obat-obatan, selimut ya, ditambah lagi mungkin hal-hal tenda juga penting. Nanti kita tenda sendiri. Tapi listrik itu kadang-kadang memberikan harapan loh. Betul. Begitu kita ada di situ ya, malam hari di tengah kesulitan ada listrik yang kemudian terkait dengan komunikasi. Ya, yang tadi apa sinyal dan lain sebagainya. Nah, tenda juga. Jadi terima kasih juga tentu kepada BNPB dan tadi PLN pasti bekerjanya keras. Cuma kan katanya ada tenda yang baru dibangun ketika Bapak Presiden mau datang. Kok tiba-tiba jadi banyak? Ya, ada pertanyaan. Sebelumnya apakah mereka nggak butuh tenda? Nah itu tadi yang saya katakan H minus berapa ya, H minus berapa setelah kejadian, berapa jam, berapa hari, jangan minggu lah, jangan minggu gitu ya. Mereka bisa mendapat tenda, kemudian obat-obatan, makanan dalam konteks yang seperti itu. Bang Ege, kalau melihat pemimpin negara langsung Pak Presiden ini kan simbol kehadiran negara untuk masyarakat. Tapi bagaimana dari pemerintah khususnya Presiden sendiri mengelola euforia masyarakat yang happy, nyaman Presiden datang dengan realitanya sehingga tidak menjadi kekecewaan kolektif nantinya, Bang? Ya selalu begitu ya, kita bisa berbeda pendapat kok Presiden pergi ketika ada bencana. Tapi orang lain juga mengatakan, saya rasa saya sependapat bahwa mungkin ada agenda yang sudah terjadwal, tapi toh Presiden sudah 3 kali ke sana. Itu kita bisa berbeda pendapat ya. Sama seperti kita bisa berbeda pendapat apakah ini bencana nasional atau tidak. Saya bicara dengan TA Khalid ya, waktu bicara tuh dia menangis loh. Karena melukiskan bahwa ini sebetulnya misalnya di Aceh itu Nagro Aceh Darussalam, salam buat semua teman-teman di situ. Mereka merasa ini lebih besar dari tsunami. Tsunami kedua kabar. Enggak, lebih besar walaupun angka kematian jiwa mungkin tidak sedahsyat pada waktu lalu, tapi lumpur, kemudian fasilitas terisolasinya itu membuat mereka bingung. Dan saya ingin mengatakan begini, kalau seorang gubernur Nagro Aceh Darussalam yang adalah dulu seorang pejuang dan lain sebagainya, hatinya pasti tegar itu. Cuma kan dalam undang-undang kita tuh harus membuat surat menyatakan tidak mampu, baru dinyatakan bencana nasional. Bagi kami orang komunikasi, tangisannya ketika terseduh, iya diwawancara oleh Najwa kalau nggak salah ya, dan beberapa pihak lain. Khalid juga menangis waktu berbicara, TA Khalid juga menangis waktu berbicara dengan saya. Itu sudah melukiskan ada batas-batas walaupun segala perjuangannya itu. Nah, apakah tidak kita ambil inisiatif menyatakan itu bencana nasional? Mungkin ada perhitungan politik kan, kalau Aceh masuk bantuan asing misalnya akan lain, kehadiran asing. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, memang betul Bapak Presiden datang
Dan Bapak Presiden kan nggak bisa selamanya di situ. Iya, betul. Nah, ketika pulang, apakah euforia tadi tidak lagi mengalami misalnya lampu belum nyala, bantuan susah. iya, ada 100.000 tenda, 100.000 mungkin ya yang sedang mengungsi gitu ya, atau lebih dari itu menurut Ketua MPR ya, yang harus segera mendapat tenda juga. Jadi memang antara Presiden datang memberi harapan, kemudian Presiden pulang, lalu apa yang harus dilakukan di situ? Saya ingat di Aceh, kami dulu bersama tim UI ya, dipimpin almarhum Profesor Pinky dulu datang ke sana, itu kan ada tim yang khusus. Ditaruh berkantor di sana, BRN kalau nggak salah saya namanya dulu ya. Jadi mungkin itu tadi kalau menjawab pertanyaan tadi ketika Bapak Presiden pulang dan mungkin akan sering ke sana lagi, ada tim khusus di sana. Iya, dulu BRN namanya, mungkin ada tim khusus seperti itu. Dulu BNPB belum ada kan. Iya. Tapi maksud saya ada yang tetap di situ, di sampingnya ada juga mungkin ini panja pansus yang harus Nanti takutnya dianggap BNPB nggak kompeten Bang kalau bikin tim khusus Bang. Enggak, ini tim khusus dalam konteks terjadinya bencana, lalu ada rekonstruksi yang panjang kan? Iya. Panjang loh ini rekonstruksinya. Jangan-jangan rekonstruksinya lebih panjang daripada tsunami. Karena kalau tsunami kan airnya langsung pergi, sementara ini misalnya ya sawah tertutup, katanya lumpur ada yang sampai seloteng gitu untuk di dalam rumah misalnya. Baik, mungkin Bang Ege terkait dengan tadi harus ada tim, lalu bagaimana kira-kira agar kedatangan Presiden di sana, narasi yang diberikan kepada pengungsi ini tidak hanya sekedar sebagai oasis sementara saja, tapi juga mendatangkan resiko kalau tidak terpenuhi. Apakah dia harus membuat deadline kepada menteri-menterinya atau kepada yang melaksanakan penanganan bencana? Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Presiden sudah datang, sudah 3 kali. Dan pertanyaan Anda tadi menjadi pernyataan bahwa Presiden datang dan Presiden pergi harus sama kondisinya. Jadi artinya Presiden pergi, tentu saja orang kan merasa, wah Presidennya pergi. Mungkin ada ikatan batin ya ketika Pak Presiden menyeka keringat anak, di situ kan ada sesuatu yang lain. Tapi ketika Presiden pergi, ya itu tadi harus ada deadline, listrik, percepatan tadi. Nah ditambah terlibatnya civil society. Saya tertarik gini loh, ada Mujadalah Kiai Kampung misalnya, ini civil society dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Mereka memikirkan, ini bagaimana kayu-kayu. Waduh, itu kalau Anda lihat foto, kayu-kayunya itu masih bagaimana caranya menjalankan aktivitas. Ada gajah yang ikut membantu misalnya. Tapi itu kan oleh kiai kampung ini dipikirkan bagaimana caranya supaya ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantunya misalnya. Dan di sisi lain, saya kemarin ya sempat nonton bola tuh Persib lawan, maksudnya di televisi ada Champion Asia tuh, di situ ada tulisan juga Stay Strong Sumatera gitu. Jadi maksud saya kita semua juga merasakan dukanya. Iya, waktu presidennya pergi kita semua ada di situ, ada yainya, terus ada civil society-nya. Tapi presiden betul harus membuat deadline. Dan harus menyatakan, nggak bisa ya, kalau 36%, kemudian seminggu lagi berapa persen. Sehingga betul-betul itu. Sama tenda, jangan main tenda-tendaan lagi. Nggak, sudah harus ada tenda, kalau misalnya belum cukup, sampaikan ke Pak Presiden. Sama seberapa cepat helikopter misalnya, bisa menembus daerah-daerah yang terisolasi. Dengan kehadirannya Presiden 3 kali ke Aceh ini menjadi simbol negara hadir untuk masyarakat, dan harapannya benar-benar pembangunan pasca bencana yang ada di wilayah Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat ini dapat segera dilaksanakan dengan masif ya, sehingga masyarakat khususnya daerah-daerah terisolir dapat terasakan. Terima kasih banyak Bang Ege, kemudian juga Mas Adam sudah hadir pada pagi ini. Stay strong Sumatera ya. Baik, kami akan kembali saat lagi pemirsa dengan laporan terkait dengan tumpukan sampah di daerah Ciputat ya. Ciputat ya. Selengkapnya saat lagi. Tumpukan sampah menggunung di sepanjang Jalan Raya Dewi Sartika, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Tidak diangkutnya sampah diduga akibat pembuangan sampah akhir di kawasan Cipucang ini sudah overload, sehingga pemerintah Kota Tangerang Selatan belum ada solusi mengenai permasalahan sampah di wilayah Ciputat dan sekitarnya. Baik, untuk melihat bagaimana kondisi terkini tumpukan sampah di sepanjang jalan di wilayah Tangerang Selatan, Banten, kita akan bergabung bersama rekan kami Virgi Dainas yang sudah ada di sana. Selamat pagi Virgi, silakan informasinya. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Onlock. Selamat pagi.
Kumala dan juga Rati serta pemirsa, saat ini kami berada di sepanjang flyover Jalan Ciputat, Tangerang Selatan. Saya menggunakan masker karena memang walaupun sudah menggunakan masker, baunya ini masih dapat tercium dan juga kondisinya bisa dilihat di belakang saya, tumpukan sampah di sepanjang flyover. Yang harusnya kota ini menjadi pemandangan saat kita berlalu lalang, tapi sayangnya tumpukan sampah ini bahkan melebihi tinggi saya sendiri. Bisa dilihat banyak sekali belatung yang berserakan di jalan. Ini menandakan memang sampah-sampah di sini sudah bau busuk dan juga kira-kira berapa lama ya sampah-sampah ini ada di sini. Beragam, ada sampah rumah tangga, sampah pasar, bahkan sampah material juga dibuang di sini. Kita penasaran kira-kira sampah ini sudah berapa lama, siapa yang membuang dan kenapa harus mengambil bahu jalan raya tidak dibuang ke TPS. Kita langsung tanyakan saja pada masyarakat yang mungkin mengetahui hal ini. Halo Bapak, selamat pagi. Bapak terima kasih sudah berkenan di wawancara. Apa kabarnya Bu? Baik. Bapak ini mau bertanya dong kita Pak. Kira-kira sampah ini tuh sudah berapa lama ada di sini Pak? Kurang udah 5 hari sampahnya. Jadi biasanya setiap pagi itu ada mobil sampah yang menjemput, diangkut, dibuang ke TPA. Jadi selama ini TPA-nya ya kita dengar cerita nggak ada lagi. Udah habis kontrak atau bagaimana gitu kan? Nah, berarti memang ini sebenarnya memang sering dibuang di sini. Lalu ada mobil yang mengangkut lalu membuangnya ke TPS. Ya, namun sudah semingguan ini tidak ada yang datang. Ya, karena begini, ini kan sampah ini masyarakat yang antar kemari. Biasanya ada bak sampah yang disediakan di sini. Jadi apabila udah penuh, nanti datang truknya untuk mengangkutnya. Jadi tidak seperti ini. Jadi kalau umpamanya nanti udah sore nanti udah penuh, udah bersih gitu. Hanya sementara aja. Jadi sekarang ini jadi masalah begitu. Baik. Pak, Bapak ini kan selalu berdiam diri di depan sini. Kalau bisa dibilang warga sini, Bapak terganggu nggak sih dengan adanya sampah? Sangat terganggu lah kita. Yang jelas ini kan udah jadi penyakit ini. Ada belatung, ada bau-bau yang kasihan kita, rumah makan, ada warung-warung kecil ini, ada warteg sini kan. Jadi sangat mengganggu masyarakat di sekitar ini. Ya kita minta ini ya pihak berkompeten lah, Bapak Wali Kota tolong diperhatikan lah ini. Pak, tapi memang kalau semenjak ada sampah-sampah ini, apakah sebenarnya sudah ada pemerintah ataupun pihak terkait yang datang untuk mengecek lokasi, Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat ada sih dari pihak-pihak terkait yang kemarin, tapi kita nggak tahu dari mana ya. Apa dari kelurahan, dari kecamatan, dari Pemko, kita nggak tahu bagaimana apanya. Kalau kita lihat dari Bapak Wali Kota sih belum ada kemarin kita lihat ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Semoga sampahnya cepat diangkut dan pastinya Bapak sebagai warga juga dapat menghirup nafas yang lebih segar nih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah pemirsa, itulah dia wawancara saya dengan warga, bahwa warga mengatakan kira-kira sampah ini sudah ada semingguan lebih belum ada diangkut karena adanya masalah di tempat pembuangan sampah. Tapi kita nanti sama-sama melihat kira-kira bagaimana pemerintah mengatasi ini, karena ini bukan hanya mengambil bahu jalan tapi juga mengganggu indera penciuman dan juga mengganggu kesehatan. Bahkan belatungnya sudah sampai ini sudah di mana-mana, bahkan lalat juga dari tadi mengerogoti kaki saya, jadi bisa dilihat betapa rusaknya tempat ini. Kembali ke studio, Andi Kumala dan juga Rati. Baik, terima kasih Virgi Dainas melaporkan langsung dari Ciputat, Tangerang Selatan. Akib on location tadi juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Andi Kumala. Saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan happy weekend. Sampai jumpa.